Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya SM Mobil TV. Dan kali ini saya ada di lokasi ini yang nantinya lokasinya akan sering sekali masuk ke YouTube saya. Sambil saya masih ngeliat kondisi yang di belakang yang belum siap digunakan, kita mau unboxing, bukan unboxing sih ya, menunjukkan mobil apa pengganti dari Kijang Grand Extra saya yang kemarin. Kijang Grand Extra 1800 cc 96 sudah saya jual dan dibeli sama saudara kan gitu. Jadi penggantinya apa? Ini kemarin komennya tuh banyak sekali teman-teman menyatakan Panther terutama ya. Terus masalah yang diesel lah gitulah, pokoknya kayak Innova diesel, kemudian Panther dan beberapa yang lain. Tapi yang paling banyak itu antara Innova diesel sama Panther karena mungkin kenyamanannya, iritnya segala macam. Tapi dananya belum sampai kalau untuk ke sana. Jadi nanti di video ini akan saya tunjukkan apa aja apa pemikiran saya kenapa saya ngambil mobil itu. Jadi kenapa sih alasan saya untuk mengambil mobil itu dan berapa dapatnya, kemudian apa aja yang sudah saya perbaiki saat ini gitu, apa aja yang sudah saya ganti di mobil itu. Nah, ikutin aja, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yuk sekarang kita lihat mobilnya adalah ini dia. Oke, jadi mobilnya adalah Innova. Jadi pengganti mobilnya untuk Kijang Grand Extra saya itu adalah Innova. Dan ini Innova tua. Ini Innova tahun 2005. Bukan diesel, karena kalau diesel dana saya tidak mencukupi. Jadi kebetulan ini saya dapatnya Innova 2005. Platnya S, kemudian kondisinya kalau menurut saya ini kemarin kan saya sempat juga beberapa hari yang lalu itu saya mencari mobil pesanan untuk Innova 2008 2009 tipe G. Itu kondisinya setelah saya cek sampai Jepara, kemudian sampai Semarang, wis keliling-keliling nggak kemana-mana, pokoknya sampai ke Jogja. Jadi Jogja, Semarang, Jepara itu kondisinya kalau dibandingkan yang sama tahun 2005 ini pun itu kondisinya masih bagusan ini. Nah makanya untuk mobil ini saya gunakan untuk operasional saya, cari mobil, kemudian cari pesanan juga. Jadi kan ada dua sistem ya. Saya kadang-kadang pas ada unit yang bisa saya ambil untuk saya jual gitu kan, dengan kondisi yang sudah saya perbaiki tentunya. Dan kalau kita berburu ya apa adanya kondisi seperti itu kan gitu. Tapi disiapkan dana untuk perbaikan unitnya. Dan balik lagi ke ini, mobil ini Innova 2005 ini, kenapa saya pilih Innova 2005 dibandingkan pilih yang lain. Jadi yang pertama, saya membutuhkan mobil yang untuk menunjang aktivitas saya yang luar biasa padat dan harus wirai jauh-jauh, Semarang, Jogja, Jepara, Pekalongan, Kendal, segala macamnya, Magelang, terus kemana lagi lah kemarin itu, pokoknya keliling-keliling gitulah. Itu saya membutuhkan unit mobil itu yang pertama itu nyaman, kedua itu kaki-kakinya kuat, karena jalan Indonesia ini kan kita nggak tahu ya, maksudnya kalau di kota-kota oke sih nggak masalah, tapi kan saya itu kemana-mana tempat itu udah kita nggak tahu tempatnya seperti apa, kondisinya seperti apa kan, karena saya mencari mobil itu kan berdasarkan iklan segala macamnya, iklannya di sana di gunung atau di jalan yang jelek-jelek itu kan tetap harus dicek segala macamnya. Saya butuh mobil yang kaki-kakinya kuat dan murah spare partnya tentunya seperti itu. Terus kemudian mesinnya tangguh itu dalam artian mesinnya itu nggak rewelan, mesinnya aman, lancar gitu kan. Jadi pilihannya untuk harga 100 jutaan itu saya pilihnya ke Innova. Memang ini Innova 2005 yang katanya orang itu boros, yang sebelum Euro. Sebenarnya menurut saya ketika mobil Innova itu kondisinya bagus, mesinnya kondisinya normal, itu sepemakaian saya ini sudah saya pakai kurang lebih 1.500 km gitu maksudnya.
itu hampir sama aja seperti kijang Grand saya yang 111. Jadi perbandingannya 111. Tapi untuk pastinya berapa kilo per liternya nanti mudah-mudahan saya bisa buatkan videonya untuk pengetesan ini. Metodenya full to full gitu ya. Jadi kita mau cek juga bensinnya Innova 2005 dengan kondisi mesin yang kondisi bagus itu bisa 1 liter berapa kilo kan gitu. Nah itu pemikiran saya kenapa saya pilih Innova. Pertama kenyaman, kedua kakinya kuat, kemudian mesinnya tangguh, dan spare partnya itu murah. Saya cuman kalahnya di apa? Saya kalah katanya di bensin. Tapi kalau menurut saya bensin pun tidak terlalu boros untuk ukuran mobil sebesar ini, senyaman ini, dan cc-nya 2000 cc. Gitu kan? Sekarang kita mau cek mobilnya seperti apa. Yuk. Ini 2005, tapi lampunya masih original dan lampunya masih bening kinclong. Kalau cat sudah saya pastikan ini repaint ya. Namanya tahun 2005 mulus, nggak mungkin kalau nggak repaint kan gitu ya. Anggap aja wis repaint full gitu aja. Kalau saya yang penting repaintnya itu masih pantas disawang. Ngerti disawang ya? Dilihat gitu loh. Kalau dilihat tuh masih pantas gitu dilihat gitu ya. Ya ini lampunya masih oke semua, semuanya masih oke. Cuma sarung joknya aja. Jadi sarung joknya itu udah mulai sobek-sobek yang bagian sopir ini. Jadi kekurangannya ini. Oh ya, kilometer ini waktu saya pas beli, ini belinya di Bojonegoro, di Bloro Jawa Tengah. Itu kilometernya itu 121.000. Tuh, 121.000. Sekarang sudah 122.900. Nah, ini kilometernya itu 120 itu kalau menurut saya masih original. Kenapa masih original? Kita cek mesinnya. Yuk kita cek mesinnya. Jadi kita kan patokannya itu kan kilometer, kita samain dengan kondisi mesin, kita samakan dengan kondisi rem, kita samakan dengan kondisi pedal, kita samakan dengan kondisi setir, kita samakan dengan handle remnya. Kalau ternyata beliaunya tidak rekod servisnya kan gitu. Nah ini adalah mesinnya 2000 cc 1 TR manual transmisi. Nah ini belum ada yang bocor-bocor di bagian mesinnya. Terus kemudian karena belum bocor, tapi karena sudah usia kan 2005 sampai sekarang 2022 itu kurang lebih sudah mencapai pirang tahun ya? 17 tahun. Nah itu mobilnya itu bagian bawah yang biasanya itu kilometer tinggi itu sudah mulai rembes. Karena kemarin saya cek yang 2008, 2009 bagian itu sudah mulai rembes, tapi ini masih belum. Jadi belum pernah bongkaran, belum lembes. Termasuk seal cover valve itu baru ganti kemarin. Jadi setelah saya beli, karena saya lihat sudah mulai rembes tapi belum bocor, itu baik. Terus karena saya ganti ini seal cover valve sama seal businya aja. Kemudian filter udara saya ganti biar nggak terlalu boros bahan bakarnya. Nah ini ya untuk teman-teman semua yang Innova itu kalau tahun-tahun lama biasanya kenapa boros, karena mungkin sensornya ya, mapnya ini ini airflow. Sensor airflow-nya ini, airflow meternya ini bermasalah. Jadi sensor airflow ini yang ada di saluran udara masuk ini menyensor berapa jumlah udara yang masuk, yang nanti akan disesuaikan dengan jumlah semprotan bensin yang disemprotkan sama injektor. Jadi kalau ininya pembacaannya itu trouble, ini pembacaannya nggak akurat, sensor ini, nah, airflow ini, maka nanti bahan bakar yang disemprotkan sama injektor itu bisa kemungkinan lebih boros atau lebih banyak ya daripada yang diperlukan. Jadi nggak sesuai antara udara yang masuk kemudian dengan bahan bakar yang disemprotkan, bisa jadi campurannya lebih boros. Makanya mobilnya untuk tahun-tahun segini biasanya sensor ini yang sudah mulai bermasalah ya, airflow-nya bermasalah, akhirnya bahan bakarnya boros. Biasanya seperti itu sih karena usia gitu ya. Dan ini radiatornya belum pernah dibongkar, ini radiatornya belum pernah bongkar, belum pernah lem-leman. Nah ini juga masih hitam. Kalau kemarin yang 2009 2008 ini udah nggak hitam lagi di sininya. Ini jenenge warnanya sudah agak hijau-hijauan gitu, biasanya sudah mau pecah sininya. Dan beberapa kali juga yang 2009 2008 itu selang bypassnya itu masih udah digantiin ya, udah digantiin. Biasanya kalau udah digantiin itu sudah bocor-bocor dan itu kilometernya sebenarnya udah tinggi. Nah ini masih pakai original juga. Ini belum saya ganti, sudah saya belikan yang besi, tapi sebelum saya ganti ya selang bypass untuk air radiatornya yang situ, yang biasanya ini masih pakai aslinya, masih pakai besi plastik biasa. Nah
Itu kenapa mobil ini akhirnya saya gunakan untuk operasional saya. Ini ya. Oke, jadi mobil ini apa aja yang sudah saya ganti dari mobil ini dan berapa harga mobil ini. Mobil ini saya beli itu harganya 98.700.000 rupiah dengan kondisi pajaknya mati 5 hari kalau nggak salah. Jadi kemudian saya hidupkan pajaknya. Itu pajaknya karena tidak punya KTP-nya, jadi saya titip ke teman atau biro jasa, itu saya bayar 3 juta untuk hidupin pajaknya. Jadi pajaknya ini baru saya bayar 3 juta. Jadi sama saya kesana sini untuk ngambil unitnya, itu totalnya itu berarti kurang lebih 103 juta gitulah ya. Jadi 103 juta untuk mobil ini dengan kondisi pajak hidup. Dan apa aja yang sudah dilakukan perbaikan untuk mobil ini? Pertama, waktu pas saya beli itu saya ganti ban sama pelek karena ini pakainya Innova Ribbon. Jadi waktu itu saya dapat ban itu yang kurang bagus semua. Dan peleknya untuk Innova 2005, 2006, 2007 itu kan masih balok-balok gitu kan ya. Terus ringnya ring 15. Kemudian saya tukar tambahkan aja karena bannya udah jelek semua. Jadi saya tukar tambah pelek lah, bannya udah nggak layak dipakai lagi kan. Akhirnya saya tukar tambah sama ya bannya 2019 masih bisa digunakan. Terus peleknya pakai ribbon. Ini saya nambahnya 3.200.000. Jadi total ini sudah sampai di 106.300 kan gitu ya. 106.300.000. Kemudian apalagi yang saya ganti. Nah, ini remnya mobil ini itu setelah saya cek waktu pas beli itu sudah tahu tipis ya. Saya cek itu ternyata tipisnya kampas rem ini masih pakai originalnya. Jadi kampas rem yang terpasang di mobil ini masih pakai bawaan 2005-nya. Nah, kan kelihatan Mas. Jadi kalau yang sudah sering atau ngerti teknik itu kampas rem yang bawaan mobil ataupun yang bukan itu terlihat. Itu ya buat teman-teman semua ya. Jadi kampas remnya itu belum pernah ganti selama 17 tahun karena kilometernya 120 dan mungkin pengeremannya nggak sering lewat jalan turunan-turunan kan. Kalau wilayah Blora itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak turunan kayak Tawangmangu gitu ya. Karena menurut saya itu bener-bener habis kampas remnya itu tipis banget, tinggal mungkin 1 mili kampasnya dengan besinya. Tapi menurut saya yo ini piringannya juga masih halus semuanya, nggak ada barat-barat, nggak ada gentong-gentong gitu, nggak ada. Jadi alhamdulillah dapat mobil yang kilometernya memang bener-bener rendah gitu ya, 120 ribuan untuk tahun 2005. Itu sangat sulit nyarinya. Dan ini sudah saya ganti kampas remnya itu memang nggak pakai ori karena kemarin nyari ori itu inden dulu. Jadi sementara mobil mau tak pakai karena kehabisan dinas Moko. Ini kalau ori kita belinya di toko, bukan di toko ya tapi di dealer. Kalau di toko orinya ya begitulah, nggak bisa saya 100% bilang ori. Jadi saya beli di toko akhirnya itu harganya 350.000, mereknya Bendik. Ya sudah cukupan sih. Dengan cara pemakaian yang benar nanti mudah-mudahan ya awet. Terus berikutnya setelah ban, kemudian kampas rem depan itu total sudah 106.650.000. Berikutnya panbel saya ganti. Itu juga nggak original karena kalau original panbelnya Innova itu 1,6 juta. Ini saya pakai Bando mereknya itu 350.000. Jadi totalnya sudah angkanya 106.950.000. Ya 107 lah gitu ya. Sama bongkar pasangnya belum. Kemudian filter udara itu harganya hampir 400.000 ya filter udaranya. Jadi 107.500.000 gitu wes. Sama busi 100.000 yes gitu kan. Jadi 107 juta rupiah gitu. Terus berikutnya apalagi yang saya ganti ya? Oh, oli udah pasti saya ganti ya. Oli 400.000 itu pakai Castrol Manatec 10W40 termasuk dengan oli filternya. Terus ini saya ganti, nanti hitung sendiri aja, saya lupa tadi itu. Ini saya ganti biar nggak gores-gores di tangan. Yang ini belum tak pasang. Push stepnya rencananya tak kasih, tapi sudah saya belikan belum terpasang karena saya belinya second. Kalau beli baru itu kemarin saya tanya yang modelnya seperti itu harganya 1.400.000, terus saya dapat yang harga 400.000 masih kondisi bagus. Ini kondisinya paling sarung joknya yang kurang bagus ya, tapi ya masih lumayan lumayan oke lah gitu ya. Nih sininya masih ori, ini belum pernah dicecetan ulang, belum pernah barat-barat juga yang ini yang bersih semuanya. Ini masih mulus, ini baut-bautnya juga masih asli-aslinya ini.
jadi nggak ada bekas goresan-goresan gitu kan, masih oke lah gitu. Terus berikutnya lagi yang sudah saya pasang lagi tuh ini. Nah, list kaca ini saya beli online murah ini. Berapa ya? 120 kalau nggak salah ini. Online. Terus ini saya beli itu 450. Karena ini safety juga ya, karena ada lampu di sininya, lampu remnya di sini juga ada bantuan lampu rem. Lampu kanan kiri masih original, masih bening semuanya. Ini masih bening semua, original. Oke. Nah, ini tipe G. Kalau tipe G double blowernya AC-nya tiap kepala ya, seperti itu. Nah, itu mobil yang akhirnya saya pilih untuk saya beli karena bukan apa-apa sih, tapi karena kegiatan saya yang harus jauh gitu kan, nggak tahu tempatnya mana, harus nyari nyaman, kemudian cari aman, kemudian cari awet mobilnya, jangan sampai rusak-rusak. Terus cari juga mobil yang kita bensin itu bisa kita akalin gimana caranya bensinnya itu lebih irit, lebih manusiawi gitu ya, bensinnya nggak sering ke pom bensin gitu ya. Jadi masih kita akalin dengan cara membawa mobilnya seperti apa. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat video ini, dan terima kasih semua yang sudah dukung channel saya sampai sekarang. Terima kasih semuanya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.